Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang topik yang paling penting ya dalam semua 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 pelajaran tentang keuangan ya, yaitu adalah tentang time value of money. Time value of money. Time value of money. Ini gede banget. Atau yang biasa kita sebut sebagai nilai waktu dari uang. Nilai waktu uang. Nah, kenapa sih ini penting? Jadi eh, jadi konsep tentang time value of money itu adalah gini, contohnya itu misal gue punya gue punya duit $2.000 untuk tahun 2021. Pada tahun 2021 gue punya duit $2.000. Nah, waktu tahun 2025 nilai $2.000 ini tidak akan sama dengan $2.000 lagi di tahun 2025. Kenapa? Karena kita ada yang namanya misal inflasi, ya kan? Jadi inflasi itu kan kenaikan harga-harga. Jadi misal gue dengan tahun 2021 ini dengan $2.000 gue bisa beli misal mobil ya. Kita beli mobil seharga $2.000. Tapi di tahun 2025 gue nggak bakal bisa lagi ngebeli mobil. Maksudnya mobil seharga itu pasti harganya udah nggak $2.000 lagi, mungkin harganya jadi $3.000. Jadi $2.000 ini kalau kita bandingkan tahun 2021 dengan tahun 2025 itu berbeda nilainya, dalam artian bahwa $2.000 tahun 2021 ini tidak sama dengan $2.000 tahun 2025. Karena apa? Ya karena yang pertama itu adalah adanya inflasi. Kayak gitu. Jadi konsep time value of money ini adalah kita tentang nilai waktu uang. Jadi uang itu ada nilainya di setiap periode-periode tertentu. Oke, jadi dalam konsep time value of money ini kita mengenal yang namanya nilai waktu di masa datang atau yang biasa kita sebut sebagai future value. Terus nilai waktu sekarang atau yang biasa kita sebut sebagai present value. Nah, konsepnya adalah gini. Misal jadi dari nilai-nilai future value dan present value ini kita perlu lagi yang namanya I atau interest rate atau nilai tingkat suku bunga. Itu adalah interest rate. Nah, interest rate ini bisa berarti kita sebut sebagai suku bunga bank, suku bunga ketika kita menyimpan uang di bank, atau bisa juga dengan kita ambil dari tingkat inflasi tahunan. Nah, contohnya gini ya, misal kita bahas di sini future value dulu ya. Future value. Misal gue tahun 2021 ini gue dapat gaji senilai $200. Nah, dari gaji $200 ini gue simpan di bank dengan suku bunga atau gue singkat II ya, biar terbiasa. Suku bunganya itu 5%. Nah, kira-kira pada tahun 2000 ini suku bunganya 5% per tahun ya. Per tahun.
Terus kira-kira pada tahun 2022 itu nilai tabungan gue jadi berapa? Nah, jadi konsepnya gini kan, ini timeline, ini tahun 2021, ini tahun 2022. Nah, di tahun 2021 ini gue simpen di bank $200. Nah, terus ini ketambahan bunga 5%. Berapa di tahun 2022? Oke, kita hitung dulu bunganya ya. $200 dikali 5%. Berarti berapa? $10 ya. $10. Jadi di akhir tahun 2022 ini gue bakal punya tabungan gue di bank bakal sebesar $200 tambah $10. Totalnya adalah $210. Oke. Nah, inilah yang namanya future value. Nah, tapi gimana kalau misal gue nyimpannya itu sampai tahun 2023? Nah, misal gue nyimpannya sampai tahun 2023 ya. Nah, jadi kita kemudian mengenal lagi konsep yang namanya compounding atau digandakan. Bahasa Inggrisnya itu compounding atau ganda. Jadi misalnya gini, ini tahun 2021, ini 2022, ini 2023. Nah, misal nih gue tadi kan nyimpen di bank $200. Kemudian tahun 2022 jadi $210. Karena di sini ketambahan bunga 5% atau $10 ya. Nah, di tahun 2023 kira-kira berapa? Kira-kira apakah di sini ditambah $10 lagi dari 5% atau ditambah 5% ini dikalikan ini bunganya? Nah, kita mengenal konsep yang namanya simple dan compound interest. Ini compounding interest dan simple interest. Nah, simple interest inilah yang simple interest itu adalah ketika kita dapat bunga itu cuman dikalikan nilai yang di 200 ini. Yang 200 ini. Itu jadi 2022 kita cuman dapat nilai sebesar $10. 2023 kita cuma dapat $10 lagi. Jadi nilainya untuk simple interest kita dapat $220. Ini kalau simple interest ya. Jadi bunga 5% ini dikalikan 200. Ini kita di tahun 2023 kita dapat bunga sebesar 5% dari 200 lagi atau $10. Itulah yang namanya simple interest. Jadi bunganya ini akan kita dapat lagi di 2023. Itu kalau yang namanya simple interest. Nah, kalau yang namanya compounding interest itu artinya adalah nilai dari 210 ini dikali 5% lagi. Jadi semua yang gini. Jadi kan gini kan di tahun 2021 kita udah nginvest $200. Tahun 2022 kita dapat $210.
tahun 2023. Nah, ini compounding ya. Ingat, ini bunganya 5%. Tahun 2023 bunga kita adalah 5% ini dikalikan 210. Ya, inilah yang namanya compounding. Jadi kalau namanya itu menggandakan ya. Jadi nilainya itu bukan dari nilai awal, tapi nilai total terakhir di tahun sebelum tahun paling akhir. Kayak misal gini ya. Jadi di tahun 2023 ini kita dapat bunga sebesar $210 dikali 5%, kayak gitu, sebesar sorry